3935 sepakat betul, merasa bangga terhadap Bapak Edi Suranta Singaripun karena dia salah satu dari sekolah kami sebagai calon guru penggerak. Di sini tadi ada yang dipaparkan kepada kami mengenai budaya positif. Saya merasa budaya positif yang dipaparkan tadi oleh Bapak Edi Singaripun ini sangat bermanfaat untuk diterapkan di sekolah, sehingga adanya budaya kerja yang benar-benar positif dalam pembelajaran sehari-hari di rumah sekolah ini. Begitu juga program belajar Pancasila selaku sekolah kita ini juga mengikuti IKM mulai tahun ini. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Edi Singaripun karena bisa menjadi fasilitator, lalu sebagai penggerak, lalu sebagai sumber ilmu yang bisa meningkatkan sekolah kita ini. Tetap semangat Pak Edi Singaripun supaya Bapak berhasil dengan bagus. Terima kasih. Saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Edi Singaripun sangat berguna terutama untuk sekolah kami. Apalagi tentang budaya positif ini, apabila diterapkan di sekolah, maka ini sangat berguna untuk kemajuan sekolah kami ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Singaripun tadi dapat kami terapkan di sekolah sehingga sekolah ini lebih maju lagi dalam melaksanakan budaya positif. Terima kasih. Keyakinan kelas sangat bermanfaat bagi kami satu kelas, karena dengan itu kami bisa disiplin, dan budaya positif juga bermanfaat untuk kami ke depannya. Juga budaya positif bisa membuat perilaku kami yang buruk menjadi yang lebih baik. Oke, anak-anak, tentunya kita di dalam kelas harus memiliki yang namanya budaya positif. Budaya itu merupakan suatu kebiasaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Nah, untuk membuat budaya positif, di sini kita harus membuat keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas ini tidak boleh hanya Bapak yang menginginkannya, harus juga anak-anak Bapak sekalian, murid-murid ini semuanya mengikuti yang namanya keyakinan kelas tersebut. Tidak boleh Bapak sendiri yang membuat, karena itu keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Jadi kamu dan Bapak harus sama-sama mematuhi yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Bisa kira-kira? Bisa. Tugasmu menuliskan keyakinan kelas, dan satu lagi, namanya ada keyakinan kelas, tentu ada impian kita. Seperti apa kelas kita ini nantinya kita inginkan. Kan seperti itu? Ya atau tidak? Ya, Pak. Namanya sudah ada keyakinan, kesepakatan, tentu ada impian. Biar dia balance atau saling melengkapi. Setelah kita wujudkan keyakinan kelas kita, tentunya harus ada impian kelas kita nantinya seperti apa yang kita inginkan. Bisa dipahami maksud Bapak kan? Bisa, Pak. Nah, di sini silakan kamu membuat keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Silahkan tempelkan sebelah sini nanti keyakinan kelas, sebelah kanan Bapak keyakinan kelas, sebelah kiri ini impian kelasmu seperti apa? Bisa dipahami ya? Nah, silakan sekarang, kan sudah kamu tulis tuh apa yang menjadi keyakinan kelas kita, apa yang menjadi impian kelas kita. Nanti kita bacakan keyakinan kelas kita itu, kita sepakati, dan itu harus kita wujudkan agar menjadi budaya di dalam kelas kita ini, agar menjadi suatu kebiasaan.
Jadi ini nggak bisa 1-2 orang, semua kita di dalam kelas ini khususnya harus kita sepakati, harus kita yakini, dan harus kita laksanakan. Tidak boleh ada istilahnya lupa Pak ini Pak, tidak, karena sudah kita yakini dan sudah kita tuliskan nanti dan kita tempelkan nanti di sini di depan agar kita selalu ingat apa yang sudah menjadi keyakinan di dalam kelas kita masing-masing. Oke, sekarang mulai dari Amanah Pandi, silakan aku tempelkan keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Impian kelas seperti apa yang kamu inginkan. Nanti sama-sama kita lihat seperti apa keyakinan kelas yang kita bisa wujudkan. Silakan Amanah Pandi, tempelkan kertasnya aja nah, kertas post-itnya ya. Sini keyakinan kelas, sebelah sana impian kelas. Silakan yang lain, ayo. Prema, tempelkan, jangan salah tempelkan ya. Ya, lanjut nah, Evander, silakan. Rame-rame juga boleh, rame-rame, satu lorong. Tapi jangan salah letak ya. Di sini keyakinan, di sini impian. Ya. Namanya jangan lupa ditulis ya, jangan tuliskan. Ya, bagus. Oke, lanjut nah. Sebarkan aja rata-rata. Nah, di sini sudah terlihat yang kamu tuliskan berupa keyakinan kelas dan impian kelas. Di sini Bapak minta 2 orang, siapa yang bersedia untuk membacakan? Satu membacakan keyakinan kelas, satu yang membacakan impian kelas. Siapa bersedia, angkat tangannya? Ayo, bacakan aja punya temannya. Silakan. Joshua boleh, ya Joshua. Ayo Peri. Satu lagi siapa? Ayo, Nelva. Kamu baca yang mana Peri? Keyakinan atau impian? Ya, coba bacakan, dengarkan semua nak. Bacakan satu-satu punya temannya. Dengar suaranya Peri, dengar. Amanah Pandi, 1 membersihkan kelas, 2 mengelola kelas, 3 menyapu kelas, 4 menyapu halaman, 5 merapikan meja. Keyakinan berlima, 1 piket tepat waktu di kelas, 2 membuang sampah di tempatnya, 3 menyapu kelas dengan jadwalnya, 4 mengajar kelas dengan jadwalnya, 5 mendengarkan guru menerangkan tugas di kelas. Keyakinan Evander, tidak bisa makan-makan di kelas saat belajar. 2 tidak bisa jalan-jalan saat belajar. 3 tidak berbicara saat guru menerangkan. 4 piket saat waktunya piket tidak. 5 tidak mencoret kursi atau meja. Oke, cukup Peri. Silakan tender dulu. Impian kelas kenapa? Pilih punya temannya lah beberapa. Impian kelas Avandi, 1 rapi, 2 Ya boleh, sampingnya boleh. impian kelas Malaysia Brema, 1 kelas bersih, 2 hiasan di kelas, 3 senang kelas bersih, 4 menghias, 5 tidak cakap kotor. Impian kelas Evander, 1 tidak ada barang yang rusak, 2 hiasan bagus, kelas selalu bersih, 4 saling kerjasama, 5 guru menjelaskan
dengan sopan. Pimpin kelas dan beri 1 nyaman, 2 kelas yang bersih, 3 kelas yang bagus, 4 tidak berkata kotor, 5 saling menjaga kebersihan. Pimpin kelas Rafael, 1 bersih, 2 selalu dipel, 3 hiasan bagus, 4 saling kerjasama, 5 guru menjelaskan dengan sopan. Pimpin kelas ganti 1 rapi, 2 nyaman di kelas, 3 kelas menjadi bagus, 4 indah dipandang, 5 yang sehat. Nah, Nah, kan ini sudah kamu tuliskan berupa keyakinan kelas kita dan juga impian kelas kita. Jadi di sini tadi ada temanmu Evander tadi menuliskan bahwasannya keyakinan kelas itu yang paling utama katanya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi tadi Bapak lihat si Marcel Alpiano mengatakan tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Oke. Kemudian ada lagi tadi Bapak lihat bisa mengatakan mengerjakan PR tepat waktu. Kemudian ada lagi Ica menuliskan tadi bahwasannya tidak boleh atau jangan berkata tidak sopan atau kasar terhadap sesama teman. Kemudian ada lagi tadi si Juan Bri mengatakan tidak boleh mengejek teman atau membuli teman. Jadi ini aku merupakan satu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini nanti Bapak tempelkan di sana, di sudut sana. Inilah nanti menjadi keyakinan di dalam kelas kita masing-masing. Paham ya? Ini nanti sudah kita sepakati, sudah kita yakini dan harus kita wujudkan. Setuju? Setuju, Nah, di Pak. sini ada lagi Bapak lihat impian kelas. Nah, di sini ada impian kelasnya yang dituliskan oleh anak kami ini Pak. Nyaman Pak, kelasnya Pak. Kemudian ada lagi mengatakan Marcel, bersih kelasnya Pak. Kemudian ada lagi saling bekerja sama Pak. Ini dari si Rafael ya. Saling bekerja sama Pak. Artinya berkolaborasi antar teman maksudnya ya Rafael. Oke. Nah, kemudian ada lagi si Brema ya. Brema mengatakan tidak, artinya guru harus santun dalam mengajar. Iya, itu juga suatu impian, kan gitu? Jadi impian dan keyakinan kelas ini sudah kita buat seperti ini. Nanti kita tempelkan dan inilah menjadi yang harus kita wujudkan ke depannya. Bisa dipahami aku? Bisa, Pak. Sudah kita tuliskan semua ini, kita harus wujudkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Paham ya? Paham. Oke, silakan ditempelkan di sudut sana. Boleh dibantu temannya. Samping ditempelkan dulu. Boleh dibantu tuh, satu-satu tempelkan. Ya. Oke. Silakan duduk nak kalau sudah.
Jadi ini merupakan budaya positif yang harus kita tanamkan dari kelas kita khususnya. Walaupun tidak semua nanti bisa kita wujudkan dalam waktu singkat, tapi Bapak harapkan satu demi satu persatu, tahap demi tahap kita harus berupaya mewujudkan ini semua. Memang suatu usaha atau budaya itu memang butuh waktu, tapi kita harus yakin dan percaya kita pasti bisa mewujudkan keyakinan kelas dan impian kelas yang sudah kita buat. Paham Bu? Demikianlah untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat. Selalu kita semangat dan jangan lupa tetap belajar di sekolah dengan tekun, di rumah juga dengan tekun. Cukup sekian, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang Ibu Bapak Guru sekalian. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Edi Suranta Singaribun. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Garut. Di sini saya hanya ingin berbagi atau mendiseminasikan budaya positif untuk sekolah kita khususnya. Jadi di sini mari kita berbagi, bukan niat saya ingin mengajari atau menggurui ibu sekalian, tapi di sini kita hanya berkolaborasi, berdiskusi dan menyampaikan apa memang yang harus kita lakukan budaya positif di sekolah kita ini untuk kemajuan sekolah kita khususnya. Jadi di sini ada bahan yang ingin saya bagikan. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, budaya positif itu bisa kita artikan dalam nilai atau keyakinan yang menjadi suatu kebiasaan di sekolah yang berpihak tentunya pada murid dan berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan tanggung jawab terhadap dirinya maupun orang lain. Jadi di sini budaya positif itu sangat diharapkan bisa kita terapkan di sekolah kita ini khususnya agar murid dapat memiliki sikap yang berakhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa khususnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita bisa istilahnya berdiskusi. Saya mendefinisikan artinya mensosialisasikan seperti apa budaya positif yang bisa kita buat untuk sekolah kita ke depannya agar terwujud profil pelajar Pancasila sesuai dengan pendidikan yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, di sini posisi guru ada 5, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama yaitu kita sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga menjadi teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Bisa kita lihat dari lampiran yang sudah saya berikan. Jadi di sini kelima posisi kontrol ini sewajarnya kita sebagai guru khususnya di kurikulum mereka ini memang kita harus memiliki pribadi yang seperti ini. Artinya penempatan posisi kita di mana sewaktu kita menjadi teman bagi murid kita, begitu juga kita sebagai penghukum pada saat mereka melakukan kesalahan, kita juga berperan sebagai pemantau dari tingkah laku, dari kegiatan anak-anak kita, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Begitu juga kita sebagai pembuat rasa bersalah, artinya kita membuat anak itu, murid kita itu memiliki rasa yang bersalah terhadap dirinya. Dengan artian menyadarkan dia bahwasanya tindakannya itu salah, sehingga dia tidak mengulangi hal yang sama ke depan. Kemudian sebagai manajer, artinya manajer kita mampu memposisikan dan mengelola kelas kita khususnya, apalagi guru kelas, di mana posisi yang tepat ketika anak didik kita membutuhkan yang namanya kenyamanan di dalam kelas. Kasih sayang dari kita seorang guru
ketika kita membimbing mereka untuk meraih pendidikan dan mencapai cita-citanya ke depannya. Nah, jadi kelima posisi kontrol ini wajib memang kita miliki setiap guru pada saat sekarang ini. Karena memang kita diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan terhadap anak, tapi kita memang diharapkan mampu untuk membimbing anak kita ini ke depannya, murid kita ke depannya, untuk memiliki karakter yang baik tentunya, begitu juga berakhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa khususnya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwasannya profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama, beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita tahu bahwasannya pada saat ini murid-murid memang kita lihat sudah ada peningkatan. Artinya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita tahu murid-murid kita sudah, bagi agama Islam sudah melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu, bagi yang Kristen sudah ikuti yang namanya kebaktian gereja, begitu juga Katolik sudah mengikuti yang namanya PA apa segala, sudah melakukan mereka istilahnya iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja tugas kita ke depannya mungkin lebih berat. Artinya lebih berat, tidak hanya mereka mengikuti, tapi tercerminlah pribadi mereka, kelihatan dari sekolah, kelihatan dari lingkungan belajar, memang betul-betul seorang murid yang berakhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dari sikap, perilaku dan tingkah laku mereka di dalam sekolah kita ini khususnya. Itulah harapan profil pelajar Pancasila pada saat ini agar terwujud ke depannya. Yang kedua, kemandirian. Mandiri itu sangat penting untuk murid kita, khususnya kita tanamkan sejak dini. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Pada dasarnya mandiri itu nanti mereka setelah dewasa juga akan terlihat hasil dari sejak dini. Tidak bisa mereka selalu mengandalkan orang lain, orang tua, saudara. Tetap mereka pada posisinya nantinya akan berdikari, berdiri di kaki sendiri untuk namanya menjalani kehidupan ke depannya. Jadi diharapkan kita pada saat ini mengarahkan anak didik kita memiliki yang namanya kemandirian, baik dalam hal belajar, baik dalam hal bekerja dengan teman. Ketika melakukan yang namanya diskusi, mereka bisa mengutarakan pribadi mereka, pendapat seperti apa, tanpa ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Mereka ungkapkan semua apa yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Itulah yang diharapkan bagi kita, Bapak Ibu guru di sekolah kita ini khususnya. Kemudian yang ketiga, berkebinekaan global. Artinya berkebinekaan global tidak hanya kita tahu budaya kita di Tanah Karo ini cukup banyak, baik dari segi seni tarinya, baik dari segi seni musiknya, baik dari peninggalan-peninggalan sejarahnya. Tentunya budaya-budaya ini sangat banyak bisa kita lihat dari lingkungan strategis tempat tinggal kita khususnya di Tanah Karo ini. Tapi secara global, alangkah baiknya anak-anak kita juga, murid-murid kita mampu menerima budaya luar dari daerah lain agar bisa dikolaborasikan dengan budaya kita yang ada di Tanah Karo ini. Tidak menutup diri untuk mengambil sisi-sisi positif dari budaya luar agar bisa juga kita wujudkan di Tanah Karo kita ini khususnya. Itulah harapan profil belajar Pancasila ini, agar nantinya siswa itu juga mampu mengkolaborasikan budaya secara global menjadi satu dan akhirnya terwujud sesuai dengan harapan kita. Kemudian bernalar kritis. Nah, di sini Bapak Ibu guru, terkadang kita tahu bahwasannya saya pribadi, anak-anak pernah saya dengar dia berpikir, kita rasa tingkat SD ternyata sudah sampai tingkat SMP cara berpikirnya. Artinya bernalar kritis mereka. Kita bilang seperti ini, tidak Pak, seperti ini menurut saya. Nah, ini harapan, artinya anak-anak mampu berpikir secara kritis, tidak hanya menerima, tapi juga mampu mencari solusi dari apa masalah yang dihadapinya, khususnya mengenai pelajaran pada saat kita memberikan pengajaran terhadap murid kita. Jadi di sini anak-anak diharapkan mampu
ketika kita memberikan sesuatu yang namanya ilmu, mereka juga mampu berpikir, mengapa seperti ini, mengapa seperti ini, tanpa kita bimbing, tapi mereka bisa tahu dari mana bisa seperti itu. Itulah contoh nyata istilahnya. Mereka bisa menerima materi tanpa orang lain, tapi mereka bisa menemukan sendiri kenapa seperti ini. Itu artinya pengaruh kritis. Kemudian bergotong royong. Nah, kita tahu selama ini juga anak-anak kita khususnya sudah namanya bergotong royong, dan itu kita wujudkan 1 kali seminggu di hari Sabtu. Tidak hanya murid-murid kita juga ikut bergotong royong, berkolaborasi bersama mewujudkan yang namanya gotong royong ini. Dan ini diharapkan ke depannya semakin kita tingkatkan agar mendisiplinkan kita juga sebagai guru maupun murid kita di sekolah ini. Kemudian yang keenam, kreatif. Nah, kreatif artinya kita di sini juga sebagai guru dan anak itu mampu berkolaborasi untuk menemukan ide-ide yang baru, inovasi pembelajaran kita, mulai dari berbagi praktik baik, mulai dari memberikan pengalaman-pengalaman pribadinya. Tentu kita memiliki pengalaman masing-masing dalam belajar mengajar maupun dalam profesi kita sebagai guru. Di sini kita diharapkan mampu berbagi. Di sini bukan hanya saya sebagai CGP saja untuk berbagi, tapi kita semua berkolaborasi demi kemajuan sekolah kita di khususnya. Itulah yang diharapkan agar kedepannya juga peserta didik atau murid kita ini mampu menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan pendidikan yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Begitu juga Bapak Ibu guru, untuk mewujudkan budaya positif, di sini saya sendiri di kelas saya sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini juga bagi kita sebagai guru sangat-sangat mendukung untuk proses belajar mengajar kita di dalam kelas. Artinya keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru tidak hanya kita sebagai guru yang membuat, tapi kita sepakati bersama dengan murid. Tidak hanya kita yang membuat, bisa diartikan keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas bersama. Dulunya kita istilahnya peraturan dalam kelas, tapi kita buat istilah sekarang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi ini anak-anak semua yang menulis. Apa yang ada di pikirannya, mereka tuangkanlah di sini. Dan inilah yang sudah kami sepakati di kelas kami. Contohnya, keyakinan kelas di dalam kelas kami, kelas 6 khususnya, kami buat yaitu membuang sampah pada tempat. Lanjut ya. Nah, jadi di sini ibu-ibu sekalian, kesepakatan kelas yang sudah kami buat, yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini ditulis oleh anak kita, Mia Andreni. Yang kedua, tidak adanya saling mengejek dalam kelas, artinya bully sesama teman. Kesepakatan yang kami buat. Kemudian hadir tepat waktu dalam kelas. Ketika bel, begitu jam istirahat pun mereka sudah wajib menunggu guru dalam kelas. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan kelas dalam kelas. Kemudian piket melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal. Kemudian mengerjakan PR sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian saling bekerja sama, berkolaborasi antar sesama teman jika mengadakan diskusi. Menggunakan bahasa yang santun, tidak berkata kasar terhadap teman maupun kelas yang lain. Kemudian selalu aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan catatan ketika guru bertanya mereka menjawab, ketika guru menjelaskan mereka mendengarkan. Ini merupakan keyakinan kelas yang sudah kami buat Bapak Ibu guru, dan ini akan kami laksanakan ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas ini, karena mereka sendiri yang menulis, otomatis mereka akan mengingatnya.
dan ini akan kami tempelkan di dalam kelas kami. Jadi ketika ada anak-anak nantinya yang melakukan kesalahan, otomatis dia akan melihat apa yang sudah disepakati di dalam kelas dan mereka menerima apapun nanti istilahnya konsekuensi yang sudah kami sepakati. Kemudian setelah adanya keyakinan kelas, ternyata anak-anak kita juga memiliki yang namanya impian kelas. Impian kelas yaitu berupaya dia istilahnya di sini ditulis mereka menjadikan kelas aman dan nyaman. Impian mereka. Kemudian mereka bermimpi guru memiliki karakter yang santun. Kemudian ada lagi mereka menginginkan kelas yang aktif, inovatif dan menyenangkan. Mereka juga menginginkan merasakan sakit bersama, senang pun bersama. Itulah Bapak Ibu Guru impian mereka di dalam kelas. Begitu juga keyakinan kelas yang sudah kami buat. Mereka berharap dengan adanya ini mereka saling mengingatkan nanti di dalam kelas. Ketika temannya melakukan suatu kesalahan, teman yang lain mengingatkan apa yang sudah menjadi keyakinan di dalam kelas. Jadi ini kita harapkan anak yang berupaya untuk tersadar dalam dirinya, tanpa kita sebagai guru selalu memberikan hukuman, tapi mereka sendiri saling mengingatkan ke depannya agar tidak mengulangi hal yang sudah disepakati di dalam kelas. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Guru, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Artinya di segitiga restitusi ini, ketika mereka melakukan kesalahan, ada kesadaran dalam dirinya, berupaya melakukan hal-hal yang baik agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah, inilah untuk siswa. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu Guru bisa juga kita terapkan untuk kita, guru-guru di sekolah kita ini khususnya. Kira-kira hal-hal positif apa yang bisa membangun kita untuk menjadi lebih baik ke depannya untuk diri kita sendiri maupun untuk sekolah kita ini. Nah, di sini kita bisa berdiskusi. Kira-kira hal-hal baik apa, budaya positif apa yang bisa kita terapkan ke depannya. Untuk diri kita juga bisa, untuk sekolah kita bisa, untuk murid kita juga bisa. Disinilah kita bisa saling berbagi pengalaman maupun pendapat kita masing-masing. Contohnya, ya seperti anak juga mungkin tadi kan gitu. Kita budaya positif berbagi praktik baik sesama teman. Mungkin bisa kan gitu Bu ya, berbagi praktik baik, berkolaborasi. Kemudian apa lagi kira-kira? Bertanggung jawab, ya benar. Terus Bu? Budaya positif datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Bisa Dan juga. itu kita buat gerakan 5S, 3S. 3S. Nah, Senyum sapa salam. Ya, budaya positif. ya positif juga itu. Jadi istilahnya seperti yang dibuat Bapak tadi di kelas, pokoknya juga nanti kan buat juga budaya itu dituliskan biar mengingatkan itu, maka dituliskan di kelas kan. Jadi ini pun maunya permintaan kita dari sekolah selagi pemenuhan tugas guru juga itu buat nanti budaya tidak itu apa saja sampai ini, lalu itulah datang tepat waktu apa gitu. Kalau makin sering dibaca makin ingat, pas juga kan membuat rasa bersalah sendiri. Udah tahu, jangan gara ditegur baru merasa bersalah kan gitunya. Itu pun di kelas juga gitu. Kalau di kelas
menerapkan sama anak-anak dibuatnya kayak gitu, dia bersalah-salah tanpa gitu. Nah, saya kira itu cara-cara dari sini. Terima kasih Bu. Kira-kira Bu Rizky ada tambahan Ibu? Jelas ya. Artinya kita tadi bisa ambil kesimpulan, salah satunya dikatakan Bu seperti tadi bahwasannya bertanggung jawab. Artinya dalam hal pekerjaan kita kan itu proses ya. Yang dikatakan Ibu Kepala juga tadi, kita ambil kesimpulan hadir sesuai dengan waktu dan sepakati. Kemudian apa tadi satu lagi Bu? Gerakan 3S itu kita murid sesuai yang berakhlak itu. Bisa kita ambil artinya kita menerapkan, mewujudkan murid yang berakhlak mulia melalui 3S agar terwujud senyum sapa salam dan akhirnya mereka menjadi kebiasaan untuk berakhlak ke depannya. Ramah, jadi nggak ada lagi seperti itu. Apa salimbasnya itu ke kelas pun nggak ada lagi bully-bully. Iya. Karena dia udah menganggap kebersamaan bersama, nggak ada lagi kesenjangan. Ini Pak, tambahannya segitiga restitusi ini yang mana dimaksud segitiga restitusi itu apa saja itu? Nah, segitiga restitusi ini Bu, kita diharapkan sebagai pemantau. Pemantau dulu, kemudian menjadi penstabilitas. Artinya kita stabilkan ketika anak sudah memiliki yang namanya kesalahan, kita cari akar masalahnya, kemudian kita ambil solusi yang baik untuk itu. Tanpa harus kita katakan kepada anak, kamu ini salah, tapi kita mencari apa penyebab dia melakukan kesalahan, kemudian kita jelaskan solusi apa yang harus kita ambil untuk kesalahan itu. Karena anak murid bermacam-macam melakukan kesalahan, bermacam-macam juga strategi yang harus kita buat. Seperti itu ya. Kita sebagai Yang aplikasi dia tugas. Jadi segitiga restitusi itu berarti kan tadi banyak lebar menceritakan. Jadi saya tadi biar kami mengerti gambarannya segitiga itu apa aja. Jadi mungkin saya salah, tapi Bapak juga belajar di situ karena saya menganggap berarti yang saya tangkap tadi segitiga restitusi itu dari gambar Bapak, pemantau, stabilizer dan solusi. Jadi itu kan bentuk segitiga. Jadi itulah maksudnya yang di bawah ini kali Pak, yang di tengah Bapak itu ya. Nah gini, dari sini di atas ada 5. Posisi guru. Yang bawah terkena profil pelajaran Pancasila. Langsung dari di bawah segitiga restitusi. Jadi kalau kami bingung apa yang segitiga restitusi itu, jadi dari pengenal Bapak tadi itu saya dapat, tapi mungkin menjelaskan paham. Ya Bu, jadi artinya segitiga restitusi ini ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak hanya semata-mata menganggap mereka bersalah, tapi kita mencari akar penyebabnya dan temukan solusinya. Apa yang kita buat untuk anak tadi tidak melakukan kesalahan yang sama ke depan. Artinya segitiga kembali kepada diri anak dengan mereka tidak mengulangi hal yang sama. Itulah segitiga restitusi. Cari akar masalahnya, temukan, cari solusinya, terapkan. Seperti itu. Kira-kira ada yang lain? Bapak Ibu Guru? Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dengan saya mendefinisikan budaya positif di sekolah kita ini, semoga kedepannya kita mampu berkolaborasi, bekerja sama, berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, karena kita semua sudah pasti guru mempunyai pengalaman masing-masing dalam mengajar. Mari kita sama-sama berbagi, mari kita sama-sama saling mendorong untuk kemajuan diri kita maupun sekolah kita ke depan. Jadi terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, sekian dan selamat siang.